Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Susilorini pada mata kuliah Psikologi Kebidanan. Pada pertemuan pertama mata kuliah Psikologi Kebidanan ini kita akan belajar tentang konsep dasar psikologi. Secara definisi, psikologi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni psikis yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sehingga secara etimologi atau menurut arti kata, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejala, prosesnya, maupun latar belakangnya. Beberapa tokoh mendefinisikan psikologi berbeda-beda, seperti menurut Crow, yang mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan interaksi manusia dengan dunianya, atau dunia sekitar. Sedangkan Sarton mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme yang hidup, terutama manusia. Bruno mengatakan bahwa psikologi ini terbagi menjadi 3, yakni studi tentang ruh, studi tentang kehidupan mental, dan studi tentang tingkah laku organisme. Kalau Kaplan mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia dan hewan. Sedangkan ensiklopedia menurut Purbakawaca dan Harahap mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang menyelidiki gejala dan kegiatan jiwa. Hampir mirip dengan definisi menurut Richard Mayer yang mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu mengenai analisis atau ilmu yang menganalisis proses mental dan struktur daya ingat untuk memahami perilaku manusia. Nah, sejarah psikologi sendiri dimulai pada masa Plato, yakni sekitar 429 sampai 347 sebelum Masehi. Plato mengatakan bahwa jiwa menempati 2 dunia, yakni dunia sensoris yaitu penginderaan dan dunia ide atau berpikir. Jiwa terikat pada badan sehingga ia dapat mengenal benda melalui panca indera. Pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, Aristoteles yang merupakan murid dari Plato, dia berpandangan teologis, yakni pandangan bahwa setiap benda dan kejadian selalu bergerak serta memiliki tujuan tertentu. Dia akan berubah dari keadaan kurang sempurna ke keadaan yang lebih sempurna. Pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi, seorang tokoh psikologi bernama René Descartes mengatakan bahwa manusia itu terdiri atas 2 macam zat, yaitu res cogitans atau zat yang dapat berpikir dan res extensa atau zat yang mempunyai luas, yaitu zat materi. Dia tidak bebas, terikat dan dikuasai oleh hukum-hukum alam. Nah, jiwa manusia itu terdiri atas zat roh, sedangkan badannya terdiri atas zat materi yang terikat. Pada tahun 1632 sampai 1704 Masehi, John Locke mengatakan atau berpikiran bahwa pikiran sebelum lahir itu seperti kertas putih yang kosong. Jadi pikiran manusia sebelum dia lahir itu seperti kertas putih yang kosong. Dia memerlukan stimulus untuk berkembang. Nah, pikiran adalah sebuah wadah yang dapat menerima rangsangan, sensasi, ide, pengetahuan, tetapi tidak bisa mengkreasikan sendiri. Jadi, harus ada rangsangan atau stimulusnya. Baru dia bisa mengkreasikan. Ada beberapa teori-teori tentang psikologi atau aliran psikologi. Yang pertama yang terkenal adalah psikoanalisis, yang kedua behaviorisme, kemudian ada psikologi kognitif dan psikologi humanistik. Kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama, aliran psikoanalisis. Aliran ini didirikan oleh Sigmund Freud. Dia memperhatikan struktur jiwa manusia. Jadi aliran psikoanalisis ini dia berfokus pada totalitas kepribadian manusia, bukan pada bagian yang terpisah, tapi pada kepribadian manusia. Nah, perilaku manusia dianggap sebagai hasil interaksi subsistem dalam kepribadian manusia. Contohnya, identitas atau kepribadian.
Ada dorongan biologis manusia di dalamnya. Kemudian ada pleasure principle, yaitu prinsip yang dipegang. Kemudian ada sifat egoistik atau egosentris, ya. Kemudian ada sifat-sifat tidak bermoral. Nah, sedangkan ego, ya, di dalam subsistem kepribadian juga ada namanya ego, yang merupakan mediator tuntutan identitas dengan tuntutan rasional dan realistik. Jadi kadang-kadang egonya pengen begini, tapi rasionalnya atau faktanya, realistisnya itu berbeda. Nah, kemudian ada super ego yang mewakili sesuatu yang normatif, yaitu internalisasi dari norma sosial dan kultur masyarakat. Ini prinsip-prinsip ideal dalam masyarakat. Ini aliran psikoanalisis. Jadi fokus psikoanalisis ini ada pada kepribadian manusia. Kemudian ada aliran behaviorisme. Nah, aliran behaviorisme ini lahir sebagai reaksi dari aliran introspeksionisme dan aliran psikoanalisis. Jadi dia ini dikenal sebagai teori belajar. Jadi orang belajar dari pengalamannya, menganalisa perilaku yang tampak, ya, yang dapat diukur, dilukiskan, atau diramalkan. Biasanya dia menjelaskan atau mempersoalkan bagaimana perilaku manusia itu dikendalikan oleh lingkungan. Jadi lingkungan ini yang membentuk perilaku manusia. Ini adalah aliran behaviorisme. Kemudian aliran selanjutnya adalah aliran psikologi kognitif. Aliran ini lahir pada awal tahun 70-an ketika psikologi sosial berkembang ke arah paradigma baru, yaitu ketika manusia tidak dianggap sebagai makhluk pasif tapi adalah makhluk yang paham dan berpikir tentang lingkungan. Psikologi kognitif ini menggunakan asumsi bahwa manusia itu bersifat aktif. Jadi manusialah yang menentukan stimulus. Nah, sedangkan untuk psikologi humanistik, pada psikologi humanistik ini melengkapi aspek dasar aliran dari psikoanalisis dan behaviorisme dengan memasukkan aspek positif seperti cinta, kreativitas, dan lain-lain. Jadi, psikologi humanistik ini melengkapi dari aliran sebelumnya, yakni aliran psikoanalisis dan behaviorisme. Nah, asumsinya adalah perhatian pada makna kehidupan bahwa manusia bukan sekedar pelakon atau pelaku, tapi juga pencari makna kehidupan. Aliran psikologi humanistik ini dikembangkan oleh Abraham Maslow. Dia menyatakan bahwa studi tentang orang yang mengaktualisasikan dirinya mutlak menjadi pondasi bagi ilmu psikologis yang lebih luas. Nah, pada psikologi humanistik, manusia itu adalah makhluk yang kreatif. Jadi manusia ini dianggap sebagai makhluk yang kreatif yang dikendalikan bukan oleh kekuatan ketidaksadaran, melainkan oleh nilai-nilai dan pilihan-pilihannya sendiri. Nah, kebutuhan manusia menurut Maslow adalah fisiologis dasar, misalnya gaji, makanan, pakaian, rumah, kemudian kebutuhan akan rasa aman dan tentram, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, dihargai, aktualisasi diri. Itulah kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, tokoh psikologi humanistik. Nah, jadi bagaimana kita sebagai seorang tenaga kesehatan mampu memenuhi kebutuhan manusia itu kepada pasien-pasien kita. Selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi ini terbagi menjadi dua, yakni psikologi umum dan psikologi khusus. Pada psikologi umum, ilmu yang mempelajari lingkup kajian penghayatan dan tingkah laku individu secara umum mencakup semua tingkatan usia, jenis kelamin, suku bangsa, dan ras. Jadi psikologi umum ini adalah ilmu yang mempelajari lingkup kajian, penghayatan, dan tingkah laku individu secara umum. Yaitu tadi tentang tingkat usia, jenis kelamin, suku bangsa, ras, bahasa, dan lain-lain.
Kemudian psikologi khusus itu mempelajari hal-hal khusus yang menyimpang dari hal-hal yang bersifat umum. Misalnya, psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi kepribadian, termasuk psikologi kesehatan, dan psikologi kriminal, serta psikologi perusahaan. Nah, masuk di psikologi kesehatan ini adalah menyangkut bagian khusus dari ilmu psikologi. Penekanan pada peran perilaku yang normal di dalam mempromosikan kesehatan. Itu harapan dari psikologi kesehatan. Banyak bidang psikologi yang berbeda dapat memberikan sumbangan kepada bidang psikologi kesehatan. Jadi psikologi kesehatan ini tidak berdiri sendiri, tapi dia juga didukung atau disumbang dari psikologi khusus lainnya. Nah, intinya, pemanfaatan psikologi pada ilmu kesehatan, khususnya kebidanan, itu lebih dititik beratkan pada pengkajian seputar wanita, ibu hamil, ibu menyusui, perkembangan bayi, dan perkembangan psikologi anak. Pembahasan psikologi dalam ilmu kebidanan merupakan gabungan dari sekeliling ilmu, yaitu misalnya ilmu psikologi perkembangan, psikologi wanita, psikologi anak, dan juga berbagai ilmu lain seputar kejiwaan dan psikologi. Demikian tadi penjelasan tentang konsep dasar psikologi. Jika ada pertanyaan, bisa langsung masuk ke forum diskusi di aplikasi Skalsa Universitas Harapan Bangsa Prodi Kebidanan D3. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.